Jumpa lagi di TV. Ya, SSD eksternal. Ini adalah pilihan yang paling benar di zaman sekarang untuk nyimpen dan membawa data penting kita. SSD itu pada dasarnya udah tahan banting, dan SSD juga memungkinkan transfer data yang super kencang. Nah, ini adalah WD My Passport SSD. SSD eksternal berkapasitas besar yang super kencang, sekitar 1050 Mbps, super aman dengan enkripsi 256 bit AES, mungil, dan tahan banting. Ya, nyimpen data banyak alternatifnya. Simpan data pakai cloud bisa, tapi koneksinya tentu akan jadi agak lamban ya, dan bergantung pada internet banget. Pakai hard disk lebih murah sih, tapi ini lamban dan rentan terhadap guncangan. Akan ada tempatnya untuk file yang mau disimpan di cloud atau hard disk. Jadi bukan yang dua ini nggak penting. Penting ya, akan tetapi untuk file besar dan butuh cepat diakses, untuk pengguna seperti content creator atau profesional yang bekerja saat bepergian, sebuah SSD eksternal adalah pilihan yang paling benar nih untuk sekarang nih ya. Apalagi kalau SSD eksternalnya dilengkapi dengan pengamanan data seperti yang satu ini. Ya, ini adalah WD My Passport SSD. Kita lihat dulu paket penjualannya ya. Tentunya ada unit SSD-nya, ada kabel USB Type-C to Type-C, ada adapter dari Type-C ke Type-A, ada dokumen juga di situ. Nah, untuk spesifikasinya, interface-nya adalah USB 3.2 Gen 2. SSD ini mengusung teknologi NVMe atau Non-Volatile Memory Express, sehingga menawarkan kecepatan read-write yang cukup tinggi. Read-nya digadang-gadang bisa mencapai 1050 MB per second, sementara write-nya di 1000 MB per second. Nah, untuk desain, ini mungil, slim, dan stylish. Terdapat hiasan pattern bergelombang pada kedua sisi bodinya. Untuk dimensinya ini mungil ya, panjangnya cuma 10 cm, lebar 5,5 cm, dan ketebalannya hanya 0,8 cm. Bobotnya 45,7 gram, ini ringan banget. Nah, untuk bodi materialnya adalah perpaduan antara logam dan polikarbonat. Material logamnya diklaim cukup tangguh dan mampu tahan jatuh dari ketinggian 1,98 meter, hampir 2 meter ya. Jadi kalau cuma jatuh dari atas meja, nggak masalah. SSD ini datang dengan 5 pilihan warna, diantaranya adalah biru, merah, gold, silver, dan abu-abu. Dan ada 4 pilihan kapasitas, ada yang 500 GB, ada yang 1 TB, ada yang 2 TB, ini kita uji yang 2 TB, lalu ada yang 4 TB. Untuk kompatibilitas OS-nya dia bisa Windows 8.1, Windows 10, Mac OS, dan untuk OS lainnya bisa digunakan, tapi kemungkinan harus diformat terlebih dahulu. Nah, dalam penggunaannya tentu saja kita bisa menggunakan WD My Passport ini secara langsung setelah mengeluarkannya dari paket penjualan. Kalian bisa menggunakannya pada desktop dan laptop PC ya. Tapi WD juga menyediakan beberapa software yang bisa membantu dalam penggunaan kesehariannya. Cara paling mudah untuk mengakses software ini adalah dengan klik Install Discovery. Karena kami pakai Windows, jadi kami pilih yang for Windows. Utility ini akan terinstall dan akan ada penjelasan singkat mengenai fungsi yang disediakannya. Kira-kira ya seperti ini ya. Tinggal next aja. Mudah kok ya. Kita juga melakukan instalasi aplikasi tambahan seperti WD Security, WD Drive Utilities, dan WD Backup. Nah, untuk WD Security ini berguna untuk mempassword SSD eksternal ini, tentunya agar data kita aman. Meskipun si SSD dicuri sekalipun, datanya nggak bisa diambil ya. Tenang, pengamanannya ini menggunakan enkripsi hardware 256 bit AES, jadi aman sekali selama password kita tidak mudah ditebak ya. Nah, setelah password di setup, setiap kali dipasangkan ke device kita jadi harus membuka password dulu. Kalau pop-up ini tidak muncul, Anda bisa saja mengklik WD Unlocker pada jajaran drive, lalu diisi deh passwordnya ya. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menentukan device di mana password ini tidak perlu digunakan. Misalnya, kita merasa pasti nih aman dengan laptop kita sendiri, jadi nggak mau isi password, jadi pas nancap ke laptop langsung kebuka. Itu bisa ya. Kemudian WD Drive Utilities. Dengan utility ini kita bisa melakukan status check, quick drive test, mengatur sleep timer, dan juga memformat drive WD kita. Lalu ada WD Backup. Dengan software ini kita dapat dengan mudah melakukan backup file berukuran besar ke drive maupun akun cloud juga bisa. Semua dapat dilakukan dengan mudah, bahkan kompatibel dengan perangkat Apple juga, nggak cuma Windows ya. Nah, dalam pengujian kami mencoba menggunakan beberapa laptop yang sudah menggunakan port Thunderbolt 4, karena ini berarti laptop tersebut sudah melampaui syarat USB 3.2 Gen 2. Sebagai catatan, SSD laptop yang digunakan itu sudah memiliki kecepatan baca tulis di kisaran 3000 Mbps, jadi lebih kencang
kencang dari SSD ini ya. Nah, untuk kristal Dismark kami menemukan bahwa hasil pengujiannya cukup unik. Kecepatan bacanya bisa nyaris mencapai 1000 Mbps, sementara itu kecepatan tulisnya bahkan bisa mencapai 1010 Mbps. Nah, dalam pengujian copy data, kami menggunakan file rekaman video sebesar sekitar 6 GB. Dan ini adalah kecepatan yang dicapai dan dilaporkan Windows saat melakukan proses copy dari My Passport SSD ke laptop, sekitar 840 Mbps. Memang, kecepatan real tidak akan sama persis dengan kecepatan teoritis dan pengujian sintetis. Akan tapi ini adalah kecepatan yang tinggi sekali untuk konektivitas dengan USB. Ya, ini pakai USB loh ya. Nah, dengan kecepatan seperti ini kita bahkan sudah bisa menginstalasi software di WD My Passport SSD dan dijalankan dengan lancar dan normal. Mau install game di sini bisa. Kami rasa tidak akan ada gangguan yang berarti sih ya. Nah, untuk harganya berapa? Ya, untuk My Passport SSD 2TB dibanderol dengan harga kisaran 4 jutaan ya. Harga ini sebenarnya tergolong murah untuk kelasnya ya. Ingat ya, speednya tadi setinggi itu ya. Nah, untuk garansi, ini covernya panjang banget, di 5 tahun garansi resmi dari WD. Ini tergolong sangat panjang sebenarnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan, WD My Passport SSD ini belum datang dengan kantong atau pouch untuk memudahkan penyimpanan. Jadi sebaiknya kalau buat dibawa, kalian cari deh kantongan kecil gitu buat bawa-bawanya biar lebih aman ya. Kemudian instalasi software pendukung sebaiknya itu dilakukan dengan mendownload dari websitenya WD sendiri. Hal lain adalah untuk mencapai performa maksimal dibutuhkan host device yang sudah memiliki USB 3.2 Gen 2 atau bahkan USB 4 atau Thunderbolt 4 ya. Kalau USB-nya masih USB yang lama, ya tentunya speednya akan mengikuti USB itu ya. Nah, untuk hal yang kami sukai, ya jelas ini kencang. Dengan kisaran sekitar 1000 Mbps membuatnya 2 kali lipat lebih kencang dari SSD berbasis SATA. Ini mungil dan ringan. Desainnya cantik. Ini tentu preferensi pribadi ya, tapi secara umum ini sih keren sih ya. Durabilitasnya tinggi tentunya dibandingkan kita pakai hard disk. Fitur keamanannya membuat data pribadi kita lebih aman. Jika dicuri pun kita masih aman, datanya aman ya. Nah, harganya juga tidak tinggi untuk spesifikasi yang diusung, 2TB dengan kecepatan sekitar 1000 Mbps tadi ya. Dan kemudian, meski menurut pihak WD, SSD ini tidak dirancang untuk dipasangkan ke smartphone, kami menemukan dalam pengujian apabila kami tidak mengaktifkan enkripsi atau password, kita bisa menggunakannya pada smartphone Android. Tentunya harus yang pakai port Type-C ya, dan mampu menyuplai data yang cukup. Biasanya ini tipe-tipe flagship nih ya. Nah, tapi ya ingat ya, ini temuan kami saat pengujian. Ini bukan janji dari pihak WD. Nah, pada akhirnya kami bisa melihat bahwa drive ini bisa menjadi andalan untuk mereka yang butuh menyimpan data besar tapi memerlukan keamanan ekstra dan kecepatan transfer data yang tinggi. Kemudian, semua yang membutuhkan SSD super kencang berukuran besar yang bisa bersaing dengan SSD internal di sebuah PC atau laptop. Mau dipakai untuk install game atau aplikasi, bisa banget di sini, nggak ada masalah. Jadi, mulai dari content creator, desainer, programmer, arsitek, dan semua yang butuh menyimpan data cukup besar secara aman dan butuh bisa mengaksesnya dengan cepat akan menyukai hadirnya WD My Passport SSD ini. Saya Dede Irfan, Jaga TV.